KB, seluruh masyarakat SKE, Ndeame, seluruh Manggarai Timur. Jadi dalam waktu dekat kita akan menghadapi pemilihan kepala daerah, pemilihan pemimpin kita, bupati dan wakil bupati. Oleh karena itu, menjadi penting untuk kita sama-sama memikirkan tentang hal ini. Karena kesejahteraan kita di Manggarai Timur itu tergantung dari pemimpin kita ke depan ini. Pada saat ini, kesempatan ini, kebetulan yang punya waktu itu adalah ya bos kita ini, kritikus. Saya bilang kritikus, tapi saya belum belum mengacungkan jempol sebagai kritikus karena masih masih apa namanya, berada di salah satu paslon tertentu. Itu makanya kita lebih tepatnya beliau ini tim sukses mungkin. Siapa lagi kalau bukan Abang Usman Aris, Aduh, bergabung dari Makassar ya Bang? ya betul. Ya Bang, bagaimana nih Pak Usman mungkin melihat dari Makassar, kita di Manggarai Timur nih, apa yang harus dipikirkan oleh masyarakat di Manggarai Timur? Ya oke, selamat malam. Saya Cianci Usman Alis. Memang kalau kita mau lihat dari siklus politik Kabupaten Manggarai Timur saat ini ya, jadi memang masyarakat sudah mulai ada kesadaran karena ada beda politik tahun 2019 dan 2007 lah. Saya sejak awal dari Yosep Tope sampai dua periode ya, dari tahun 2007, 2014, 2014, 2019 dan Ande Agas 2019 dan 2024. Pada saat itu mungkin kesadaran masyarakat dalam hal demokrasi mungkin masih, mohon maaf ya, bukan saya merendahkan masyarakat Kabupaten Manggarai Timur, masih kita dalam level yang standar-standar saja. Tetapi kalau saya lihat sekarang ini, di mana politik di periode 2004-2029 ini, saya Usman Alis merasa bahwa kesadaran tinggi intensitas dari masyarakat dalam hal demokrasi ini sudah luar biasa. Dan saya Usman Alis memang pada saat ini seperti apa yang disampaikan oleh Mas Ari tadi, bahwa saya mau dikatakan politikus salah-salah, tapi sebenarnya Mas Ari sedikit, saya mohon maaf mungkin salah ya. Saya juga tidak merasa bahwa saya juga politikus, tapi kalau bilang saya pengamat lokal boleh. Tetapi kalau saya untuk menentukan saya ada pilihan, ada tim paslon tertentu dari 4 paslon, yaitu dari Akur, Harum, Elemen, dan Merdu, saya tidak terima ya kalau saya mendukung salah satu paslon. Mohon maaf saja. Kalau umpamanya memang selama ini saya apa namanya, saya ada posting salah satu paket, itu hak demokrasi. Itu hak demokrasi saya. Tetapi itu hak demokrasi tidak membatasi saya sebagai pengamat lokal. Mas Rocky Gerung saja dia bersama Anies awalnya, tapi begitu dia masuk di debat Pilpres yang kelima itu kentara sekali dia mendukung Prabowo. Ya begitu juga saya. Tapi hak demokrasi dalam pemilihan itulah demokrasi kita. Tetapi ya tetap kita sebagai pengamat. Kalau saya bilang Usman Alis mengatakan saya pengamat lokal Kabupaten Manggarai Timur, iya. Tetapi menentukan pilihan saya sebagai seperti tim ses, seperti Pak Ari mengatakan tadi itu salah. Saya tidak pernah bergabung dalam satu paslon sini. Tapi Tapi kalau umpamanya simpatisan. selama ini saya posting baik elemen, begitu juga dengan Harum, ya itu hak demokrasi saya. Tetapi untuk menentukan salah satu paslon tidak. Jadi begitu Mas Ari. Dan apalagi kan tidak punya hak suara juga tuh. Tidak punya. Saya punya hak. Saya tahun 2023 saya resmi jadi DPT Desa Bagakuleng, Kecamatan Lambele Selatan, tepatnya di Kampung Bajar.
Jadi Oh, kalau masyarakat Kabupaten Manggarai Timur merasa bahwa saya bukan hak pilih di Kabupaten Manggarai Timur, Anda salah. Tinggal Anda tanya saja eh, Dinas ya, Dukcapil Kabupaten Manggarai Timur, Bapak Robertus Vantura atau Pak Sekretaris ya, Bapak Rofinus Kuma ya. Jadi mereka yang terima saya di Capil Kabupaten Manggarai Timur itu. Dan saya sudah terdaftar di DPT Desa Bangkakuleng, Kecamatan Lambale Selatan. Ya oke, mungkin saya lanjut Mas Ari soal siklus politik sekarang ini. Kalau kita mau lihat di media sekarang ini, memang apa yang saya sampaikan tadi itu bahwa memang kita beda sekali, sangat beda sekali dengan nuansa politik tahun 2019 dan nuansa politik tahun 2004. Mungkin karena semakin hari semakin canggih ya di era hilirisasi digital ini. Ya, seperti Mas Gibran mengatakan bahwa era hilirisasi digital. Ya, mungkin semua sekarang ini masyarakat Kabupaten Manggarai Timur sudah memiliki HP. Ya, jadi kan terasa sekali politik memanas di sekarang ini di Manggarai Timur, terutama di media. Nah, saya memang selama ini memang gencar ya di media sosial. Ya, apa yang saya sampaikan ini memang saya bukan saya sebagai pengamat lokal, dikatakan saya pengamat, saya bukan apa namanya secara privasinya mantan Bupati Kabupaten Manggarai Timur Agas Andreas. Bisa benci dengan mengkritik bahkan sampai kritis soal kebijakannya, ya bukan benci privasinya Ande Agas. Kalau saya sebut semua keluarganya Ande Agas boleh, berarti saya salah. Tetapi sepanjang saya kritik sebagai kebijakannya Ande Agas, ya itu yang saya kritik. Tapi bukan kritik kritik privasi secara privasi Anda Agas tidak, secara personal tidak. Tapi saya kritik kebijakannya yang diambil. Bahkan yang kebijakan yang paling mana yang kita bagaimana salah, Pak? sebagai masyarakat, memang kalau masyarakat ya silakan. Maksud saya Kenapa Mas Ari? kebijakannya Bapak Bupati Andreas Agas yang salah itu di mana? Yang mana? Padahal yang kita rasakan di sini seperti Oke. ke tempat Uh, yang ke kami pertama-tama ini kita jalan ya sudah mulai mungkin saya sebut hot mix. secara detil. Ya. Oke, siap. Jadi begini, ada beberapa poin kebijakan di sini ya, kebijakan Andi Agas yang menurut saya salah. Ya, yang pertama itu kita lihat saat pembangunan ada sistem diskriminasi sosial, ada sistem diskriminasi sosial. Sementara yang sebenarnya sebagai pemimpin tidak ada istilah diskriminasi itu, karena sistem diskriminasi itu bukan seorang pemimpin yang bijak. Maka disitulah saya merasa bahwa ada kebijakan-kebijakan yang atas yang salah. Salah satunya adalah kebijakan ada sistem diskriminasi sosial tadi itu. Contohnya, kita lihat di daerah-daerah Kabupaten Manggarai Timur selama pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur jalan ya, baik rumah sakit maupun pembangunan infrastruktur jalan, begitu juga sekolah ya. Saya merasa apa namanya merasa simpatis dengan masyarakat lainnya di pelosok-pelosok Kabupaten Manggarai Timur. Contohnya di Elar Saratan, tepatnya di Mbong kalau saya salah ya. Ya, pernah saya di Kampung Mengge, kalau di daerah Lambaleda Rayanya, di Lambaleda ya, Lambaleda ya, di tepatnya itu di Kampung Mengge. Itu bangunan gedung sekolahnya itu tidak seperti apa yang kami rasakan di daerah Lambaleda Selatan. Begitu juga di daerah Elar Selatan sana. Ada sistem diskriminasi. Itulah kebijakan-kebijakan yang Anda Agas yang ada sistem di situ. Ada sistem pemilihan. Sistem 2019. Itu Saya rasa itu. bertahap, Jadi itu salah satu pembangunannya kan kebijakan yang salah. bertahap, tidak bisa sekaligus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah juga. Betul, betul begini. Secara terrinci, kalau kita soal anggaran kita besar, Pak. Besar sekali, luar biasa. Kalau saya boleh rincikan semua anggaran-anggaran kita, dana DAU saja tahun 2023, dana alokasi umum, itu seluruhnya 523 miliar. Ya, 523 miliar. Cuma di sini ada miris sekali ya, mirisnya. Ada mirisnya di sini, di mana
spesifik grant-nya, spesifik grant atau teruntuknya itu justru lebih banyak di Dinkes, Dinas Kesehatan. Nah, kita sudah tahu Dinkes itu siapa di dalamnya. Ada sistem ordal di sini dalam pembagian anggaran. Bahkan Dinkes tahun 2023 dari dana DAU itu 40,9 miliar, Pak. Nah, kalau kita mau lihat fakta di lapangan, apa? Di mana realisasinya itu? Sementara kalau kita mau lihat Rumah Sakit Pratama Tunggong saja, sarana prasarananya belum lengkap. Jangankan jangankan alat-alatnya, dokter saja tidak ada. Sudah ada sekarang, Pak. Bagaimana masyarakat itu bisa terjadi? Rumah Sakit Batunggong sudah beroperasi. Iya, operasi iya, tapi itu secara formalitas. Tetapi secara keseluruhan rumah sakit, mau kalau kita mengatakan bahwa itu rumah sakit, belum. Karena sarana prasarana rumah sakit sama Watunggong itu belum semuanya ada. Seperti itu, Pak. Tidak bisa langsung lengkap sekaligus. Apalagi kesehatan itu program prioritas nasional juga. Karena jangan samakan dengan rumah sakit. Peruntukannya sudah diatur dari pusat. Anggaran rumah sakit itu luar biasa besarnya. Nah, pertanyaan saya sekarang ini bagaimana? Kenapa masyarakat Kabupaten Manggarai Timur tidak berobat di rumah sakit di Borong? Kenapa masyarakat lari ke Ruteng sana? Ada apa? Adalah apa? Sarana prasarana yang belum komplit atau lengkap. Nah, pertanyaan kita tadi itu, kenapa kok anggaran-anggaran begitu banyak yang masuk di Dinkes 40 2023 itu 40,9 miliar kemana? 2024 ini termasuk Dinas PPO, ya termasuk Dinas PPO, ya untuk Dinkesnya spesifik grantnya tahun anggaran dari dana alokasi khusus untuk Dinkes 40 miliar, Pak. Tinggi sekali. Ada sistem di situ. Terus yang kedua, Dinas PPO, SD saja 9,4 miliar kalau salah itu, untuk SMP-nya 27,7 miliar, 9 miliar kalau salah. Nah, kemana anggaran itu semua? Apakah semua terrealisasi? Nah, kalau kita mau bilang kebijakan sekarang yang disalah, kebijakan yang Ande Agas, ini adalah sistem politik praktis menurut saya. Semua pembangunan yang diambil oleh Ande Agas, memang saya tidak bisa apresiasi untuk Ande Agas. Untuk apa saya apresiasi? Kenapa saya tidak apresiasi? Kenapa? Karena semua pembangunan yang dilakukan oleh Ande Agas, terutama pembangunan infrastruktur jalan itu tidak sesuai dengan janji kampanye Ande Agas, di mana 50 km per tahun. Berarti 10 km per kecamatan per tahun. Berarti 50 km itu di mana hotmix itu? Kalau saya mau bilang, saya katakan itu seperti tai kambing, hanya demi suara. Di mana yang basis-basisnya banyak DPT-nya, di situ dibuat jalannya. Kalau yang 10 itu kilometer salah. Itu memang sudah bagus. Cuma di tengah perjalanan itu dihalangi oleh COVID. Itu. Mana? Bagaimana di tengah perjalanan? Itu kan sudah kebijakan yang salah, Pak. Nah, pertanyaannya kemana selama ini? Kenapa semua di akhir jabatan baru? Hampir sebagian besar anggaran diarahkan untuk penanganan COVID. Ya, seperti itu. Karena kena wabah. Jangan ungkit soal COVID-19, bro. COVID-19 itu bahkan saja kita ini dugaan korupsinya Dinkes 4 miliar, bro. Dari tahun 2000 itu sudah dilapor kalau saya salah. Nah, kalau kita anggaran itu, kenapa ada korupsi sana? Kalau kita terlepas dari korupsi atau tidak, yang kita tidak pernah tahu berapa anggaran yang diambil dari anggaran pembangunan daerah. Berapa itu anggaran dari COVID-19? Kita tidak pernah tahu. Apakah secara terinci? Tidak ada. Itu kan justru yang menguntungkan itu adalah para pejabatnya. Refocusing namanya itu. Refocusing yang semula dianggarkan untuk pembangunan jalan, di refocusing untuk pembangunan untuk penanganan COVID. Iya, itu hanya formalitas. Secara formalitas. Dalam perjalanannya dikorupsi itu urusan lain. Formalitas pabrik. Apakah betul atau tidak? Mana ada datanya? Tidak. Ada datanya mereka pegang refocusing itu. Tidak ada. Ada. Ini kan pengalihan dananya. Ini
kalau memang betul-betul anggaran itu memang lari ke situ, nah pertanyaannya kenapa ada korupsi di sana? Nah, itu persoalan lain. Korupsinya persoalan lain. Ya Itu bukan betul, kesalahan Pak justru Ande itu lagi. Pak. Justru itu, makanya saya bilang tadi itu, karena anggaran itu masuk di dalam dinkes, dinas kesehatan. Dinas kesehatan itu bahkan setiap, saya tahu Pak, saya pernah juga muat beritanya tentang di Puskesmas Manok sana. Ya, itu kan dia per tahap tahun 2022, 2021, ya, itu setiap puskesmas itu anggarannya itu 225 juta. Tahap pertama. Tahap kedua tahun 2002 sama. Tetapi nah pertanyaan sekarang ini, kemana semua dana-dana itu? Nah, kalau kita bilang anggaran itu masuk kepada di Dinkes semua, karena saya bukan di pihak lain, Pak, pihak Dinkes lah. Karena ini kan kesehatan ini, masalah kesehatan COVID-19 ini. Larinya semua ke Dinkes. Di setiap Ya, puskesmas. kalau ditanya kemana, kita kan lihat sendiri bagaimana penanganan COVID, petugas kesehatannya selalu standby, dilaksanakan vaksin, Kalau, dan kalau mau lain-lain. dibilang anggarannya, kalau bilang anggarannya dipotong karena COVID, salah. Tetapi kalau masalah situasi dan kondisi untuk pelaksanaannya, memang iya. Tetapi kalau kita mau sebut anggaran, salah. Kan anggaran itu anggaran COVID-19 beda dengan anggaran pembangunan daerah, Pak. Tapi kalau kita hanya kewalahan karena untuk merealisasikan itu karena kita tidak bisa keluar rumah, ya iya. Tetapi kalau kita sangkut pautkan dengan anggaran itu salah. Pernah Itu dipublikasikan kepada masyarakat bahwa sekian banyaknya untuk ke anggaran ini, anggaran itu dari sini bukan diambil. hanya di Pernah tidak? Kabupaten Tidak. Manggarai Timur, Pak Usman. Bukan hanya di Kabupaten Manggarai Timur, bahkan sampai ke level terkecil, level desa, yang semula sudah dianggarkan untuk pembangunan jalan, terpaksa dihentikan karena harus dialihkan atau direfocusing Dihentikan, untuk iya, dihentikan itu, untuk tetapi penanganan bukan COVID. untuk memutuskan hubungan anggaran. Begini, dihentikan itu karena tidak bisa melaksanakan tugas secara nyata di luar sana. Contoh, untuk membuat jalan. Tidak mungkin orang pergi kerja sana karena kita dilarang, bahkan kita dirumahkan. Karena saat Ya, itu situasi tapi genting. contoh Tetapi kecil, tidak membatasi anggaran. contoh Masih kecilnya ada. Pak Usman, contoh kecilnya Anggaran yang masih di ada. desa, Itu anggaran. contoh kecilnya di desa Pak Usman. Misalnya pembangunan jalan 100 juta. Ini uang 100 juta dipakai untuk penanganan COVID, untuk BLT tadi, untuk Aduh, jangan Pak. Memang BLT pengadaan kan sampai masker. sekarang itu anggaran dari desa. Anggaran desa itu kan sampai sekarang masih sampai sekarang ada. Tapi kenapa pertanyaan sekarang? Kan masih ada BLT sekarang. Itu kan BLT itu kan berdasarkan bantuan langsung tunai. Itu kan dari COVID itu hari, Pak. Sampai sekarang itu BLT masih ada. Nah pertanyaannya, kenapa tidak berhenti semua program-program itu? Kan BLT kan masih ada. Ya, itu kan untuk penanganan Kenapa tidak kemiskinan berhenti? ekstrim. Kalau itu anggaran. BLT sekarang kan bukan Aduh, lagi untuk COVID, tapi untuk bukan masalah Kabupaten Manggarai Timur, Pak. Bukan alasan soal COVID-nya, tetapi alasan apa namanya masalah apa? Apa yang menjadikan faktor atau menjadikan indikatornya Kabupaten Manggarai Timur tertinggal dan label miskin ekstrimnya. Dan yang baru-baru ini, waktu Ade Agas keluar tahun 2023 itu, kalau saya tidak salah tanggal 22 Juni, tanggal 22 September kan salah ya, itu ada apa namanya keluar sebuah hal yang menghancurkan Kabupaten Manggarai Timur lebih buruk lagi. Itu adalah indeks reformasi hukum yang sangat buruk, bukan rendah. Nah, bukan persoalan apanya, bukan soal dana di Manggarai Timur, tapi otak seorang pemimpin yang tidak berinovasi dan inovatif. Itu yang menjadi persoalan di Kabupaten Manggarai Timur. Bukan persoalan anggaran di Manggarai Timur itu. Uang kita banyak, Pak. sekarang Tetapi status. bagaimana menambah Pak kita? Karena tidak ada pemimpin, skill pemimpin dalam birokrasi itu tidak ada. Kenapa? Tidak punya gagasan atau bisa dikatakan tidak berinovasi dan inovatif. Itu menjadi persoalan yang terbesar. Pemimpinnya bukan persoalan anggaran, Tapi tapi sekarang persoalan buktinya gagasan dan status ide seorang pemimpin yang Kabupaten Manggarai Timur ini kan sudah keluar dari status tertinggal. Sekarang sudah menjadi status berkembang Manggarai Timur tertinggal sekarang. mana siapa? Saya seorang jurnalis, Pak. Kapan beritanya itu? Kalau ada media yang beritakan bahwa kita keluar dari zona tertinggal,
Saya akan argumentasi di dimanapun Itu Anda itu berada. berdasarkan hasil pengukuran indeks desa Aduh, membangun. dasar dari mana? Dasar dari mana? Justru kita angka kemiskinan kita masih tambah tinggi. Itu media yang buat, itu media dibayar. Tidak, ini Karena demi berdasarkan untuk hasil memperintingkan pengukuran seorang IDM. Ini berdasarkan calon. pengukuran IDM, indeks desa membangun. Aduh, Jadi jangan Pak. Data dari mana bisa dikatakan bahwa Manggarai Timur itu terlepas dari tertinggal? Kata tertinggal. Justru kita tambah buruk kita. Kita mendapatkan indeks reformasi buruk, bukan rendah. Bagaimana kita bisa keluar dari tertinggal? Sementara kita mendapatkan indeks reformasi hukum yang sangat buruk. Bagaimana? Media dari mana itu? Itu media bayar itu. Bagaimana kita keluar dari tertinggal? Sementara kita mendapatkan indeks reformasi hukum yang sangat buruk, di mana indeks reformasi hukum itu adalah sistem perjalanannya birokrasi yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Berarti masa kita Pak Usman melenceng. tidak melihat sedikit pun prestasinya Pak Ande? Ini kita lihat seperti yang dirasakan di sini. Kita melihat hot mix di Apa mana-mana sekarang. prestasinya? Jalan. Apa? Jalan. Iya, jalan termasuk Memang juga itu air. dibuat jalan. Itu dibuat itu jalan, tapi untuk mengapresiasi Anda agak saya tidak. Kenapa? Coba kita dengar video yang hari-hari saya post itu videonya. Itu program itu apa yang dilaksanakan sekarang oleh programnya Andi Agas tidak sesuai dengan program yang dijanjikan di RPJMD-nya. RPJMD kita itu yang tentukan Pak. 50 km per tahun. Mana ada Tapi jalan? kembali Tunjukkan tadi sama saya itu. karena anggaran yang untuk semula untuk jalan tadi dialihkan untuk COVID. Dari 2020, 21, 22 itu fokus ke COVID. Hanya berapa jengkal COVID itu. Jangan berstatement begitu Pak. Bohong itu kalau mau bilang apa. Kenapa semua anggaran dikeluarkan sekarang ini? Kenapa? Kalau sekarang Yang mirisnya tidak di ada sini penanganan COVID yang lagi. salah ini. Paling miris di sini, saya tekankan di sini, bahkan kita pinjam uang bank NTT 103 miliar, Pak. Ya, 103 miliar untuk 6 lokasi. Spasi Grand itu dibagi dari 103 miliar. Tapi mirisnya di sini kok sebentar sekali kita pakai itu uang, Pak. 103 miliar itu. Hanya sebentar sekali. Ternyata kita banyak uang. Nah pertanyaannya kenapa kita pinjam? Kalau sebentar sekali kita pakai. Sementara kita masih banyak butuh untuk pembangunan infrastruktur jalan. Uang di bank itu kan di bunga, Pak. Kenapa kita tidak pakai terus itu uang? Kita kelola dulu 100 juta itu. Kenapa sebentar sekali dipakai? Baru dikembalikan semuanya. Itu Baru sudah mereka dikembalikan. bangga-banggakan. Oh, dibangga begitu. Banyak kebijakan-kebijakannya. Kita mau lihat saja ini. Baru-baru ini pembangunan banyak sekali ya dari dana DAK terutama ya. Dari dana DAK. Ini kan kebijakan yang salah. Dinas PO, PPO itu. Dinas PPO. Aduh, kasihan sekali. Proyeknya bagi-bagi proyek pejabat-pejabat Manggarai Timur ini. Di akhir jabatan semua. Ini kan sistem oligarki, Pak. Ya sebenarnya sistem oligarki itu tidak boleh, itu sudah dilarang di Indonesia, tapi kita menjalankan terus. Kenapa? Karena sistem oligarki itu merugikan bagi yang tidak membuat seperti itu, hanya untuk bagi yang petahana oligarki itu. Karena semua proyek-proyek itu nanti kerjasama dengan petahana dia. Nah, kalau Anda bilang bahwa apa yang dilakukan proyek-proyek baru ini, tahun 2024 ini, yang saya sebut tadi itu untuk Dinkes saja 40 miliar. Kalau Anda bilang bukan oligarki, nah untuk apa? Kenapa semua dikeluarkan di saat pilkada ini? Untuk Ya, apa itu? ya kalau untuk sekarang kan memang kita tidak bisa menganggap Pak Andreas Agas itu sebagai bupati karena sudah keluar, jadi tidak punya kewenangan lagi Bapak Ande untuk mengatur itu. Ini sudah menggunakan penjabat sekarang, Pak. Pak. Betul, betul. Nah, ada sistem STM itu, Pak. Sistematis dan masif ya. Ya. STM itu. Nah, TSM, terstruktur. TSM itu terstruktur sistematis dan masif. Nah, masifnya ini dampaknya buat kita. Nah, disitulah. Nah, munculnya TSM itu, kenapa ada kata TSM? TSM itu kan dari sistem tadi itu. Sistem oligarki itu terstruktur semua.
Kita Tapi tidak kita merasakan itu mendapatkan di sini, Pak. masif dampaknya. Kalau ada orang bilang bahwa itu tidak ada sistem oligarkinya, nah pertanyaannya, siapa yang mengendalikan tender di dalam? Siapa yang bagi-bagikan tender? Itu sesuai aturannya, ada pejabat pembuat komitmen yang macam-macam. Aduh, yang mengendalikan para pejabat itu siapa? Kalau bukan Jelasnya stakeholder. yang mengatur semuanya kan Itulah pimpinannya. kepentingan Pimpinannya siapa ya? makan Penjabatnya. Kalau sekarang. situ ada statuta masih ada dalam situ, di dalam TSM itu, terstruktur sistematis dan masif itu. Tidak mungkin Bapak tidak. Pak Ande sudah Bagaimana bisa di tanpa luar persetujuan pemerintahan sekarang nih. itu semua? Status semua calon ini Betul, sudah tetapi sama. saat keluarnya itu dana dak, anggaran transfer dana dak itu atas persetujuan Anda gas. Ya, kalau Kalau sekarang Anda salah bilang harus. tidak, kenapa? Kalau Saya punya kalau minta persetujuan Pak Ande untuk saat ini, saya kira itu salah. Tidak ada. Tidak ada seperti itu. kalau saat ini memang tidak, tetapi sebelumnya itu dana dak itu dikeluarkan itu melalui keputusan untuk input itu melalui persetujuan dari stakeholder atau pemangku kepentingan atau pemangku jabatan itu. Oke, Pak Usman. Jadi karena waktu kita Ya, sudah mau habis, jadi kita kembali lagi ke awal. Tadi kan kita menghadapi pilkada ini. Kira-kira pesan Pak Usman ini untuk masyarakat seperti apa? Tapi saran saya begini, menurut saya ya, masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih, entah dia memilih eh, paket 1, 2, 3, atau 4, itu hak masyarakat. betul. Ya, Ya, karena oke. Satu pesan saya. Oke, terima kasih banyak Pak Ari atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sangat luar biasa ini. Saya minta jangan hanya Mas Ari saja yang seperti ini. Saya minta para pejabat bila perlu DPR itu. Kita sharing. ya, saya Jangan kita anggap coba remeh dengan kontak ini Pak Usman, minta juga. beberapa kita punya calon pemimpin, tapi mungkin karena belum ada kesempatan, nanti akan ada tuh sesi dengan para calon ini. Oke, siap. Ya, oke, siap. Jadi begini, saya pesan terakhir, saya Usman Alis, saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini terlalu lancang. Katanya saya tidak minta maaf kepada pemerintah, kepada stakeholder atau pemangku kepentingan atau pemangku jabatan itu. Karena kebijakan menurut saya sudah salah. Saya hanya minta maaf kepada masyarakat. Jadi harapan saya, pesan dan kesan saya begini. Masyarakat sudah tahu, ya, Manggarai Timur itu label, ada 3 label buat kita. Yang pertama, Manggarai Timur tertinggal. Yang kedua, Manggarai Timur miskin ekstrim. Dan yang ketiga, baru-baru kita dapat ini tahun 2003, kita dapat indeks reformasi hukum yang sangat buruk. Di mana indeks reformasi hukum itu adalah sistem jalannya birokrasi yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, itu. Nah, pertanyaan saya sekarang ini, pesan saya sekarang ini, apakah kita masih mau tertinggal dan miskin ekstrim dan indeks reformasi hukum yang sangat buruk, atau kita mau berubah? Itu pesan saya. Nah, kesannya kalau kita salah memilih pemimpin, kita sendiri sebagai masyarakat yang hancur. Itu kesannya. Kalau kita salah memilih pemimpin, maka kita sendiri yang hancur. Harapan saya, marilah kita sama-sama memilih pemimpin dari 4 calon ini secara rasional, tidak ada intimidasi, apalagi money politik. Karena money politik yang menghancurkan kita, politik uang itu. Saya harap masyarakat paham, uang 200.000 atau 100.000 yang dikasih oleh salah satu calon untuk menyogokkan kita, hanya kita pakai 5 menit, Pak. Apalagi rokok sekarang, rokok surya 40.000. Berarti hanya 3 bungkus rokok surya. Sementara pembangunan itu 5 tahun jangka waktunya. Dalam 5 tahun itu hanya kita habis dengan 100.000 atau 4 bungkus rokok. Harapan saya jangan terima money politik atau intimidasi dari semua calon-calon ini, terutama dari tim ses dari 4 calon ini. Ya, pilihlah pemimpin sesuai dengan hati nurani. Jangan lupa berdoa sebelum memilih. Itu intinya. Itu pesannya. Nah, harapan saya mudah-mudahan Mas Ari tetap sehat. Amin. Serta TV Jalanan. Amin, amin. Itu antusias untuk
memberikan kontribusi luar biasa untuk membangun Manggarai Timur yang walaupun kita melalui media sosial. Amin. Tetapi di era organisasi digital ini sangat penting media sosial itu. Ya, terima kasih banyak kepada Mas Ari. Mohon seluruh masyarakat mendoakan Mas Ari agar tetap berjalan sesuai dengan koridor yang ada, agar tetap memonitor setiap pergerakan kebijakan-kebijakan pemerintah menjalankan birokrasi yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Ya, Amin. saya Usman Alis, saya terima kasih kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan malam. Oke, terima kasih Pak Usman. Nanti kedepannya mudah-mudahan ada lagi. Oke, terima kasih banyak Pak. ACK yang lain yang sama-sama berdiskusi di sini memberikan pendapat tentang pilkada di Manggarai Timur. Kalau saya boleh minta satu hal kepada Mas Ari, minta tolong pertemukan kita dengan para pejabat di Manggarai Timur, kita sama-sama sharing atau diskusi. Oke Mas Ari. Terima kasih banyak. Ada beberapa teman DPR yang baru nanti siap. Oke, siap. Oke, bila perlu kalau yang mantan-mantan DPR itu Pak Nadus Nuel, ya, itu juga bisa diundang. Kita sharing nanti. Kita coba-coba nanti. Persoalannya waktunya beliau ini yang susah agak susah kita dapat waktunya. Siap. Terima kasih banyak Mas Ari. Siap. Oke, terima kasih Pak Usman. Sehat-sehat di Makassar.